Renungan Kefas, tanggung jawab kita terhadap perasaan hayat. Dalam Roma pasal 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perasaan hayat di dalam kita berasal dari Roh Kudus, juga berada di dalam roh kita. Sebab itu, tanggung jawab pertama kita terhadap perasaan hayat adalah dalam segala sesuatu hanya menurut roh, menaruh pikiran pada roh. Kita menuruti roh, menaruh pikiran pada roh, berarti menurut perasaan hayat, taat kepada perasaan hayat. Terhadap perasaan hayat, yang paling penting kita harus taat. Perasaan hayat dalam kita juga suatu perasaan damai sejahtera. Ketika kita taat kepadanya, ia membuat kita merasakan damai sejahtera. Sebab itu, dalam perkara apa saja, begitu dalam kita tidak merasakan hayat. Sebaliknya merasakan maut, begitu tidak merasakan damai, malah merasakan tidak damai, seharusnya segera menghentikannya. Sobat Kefas, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mempertahankan diri agar tidak kehilangan perasaan hayat. Harus dengan takut dan gentar memperhatikan dan taat kepada setiap perasaan dalam dirinya. Hanya dengan demikian, barulah dapat mempertahankan perasaan hayat di dalam. Kalau perasaan hayat kita tumpul, pasti karena kita tidak mempedulikan atau melanggar perasaan hayat itu. Tetapi kalau kita mau mempedulikan dan taat kepada perasaan hayat yang hampir pudar, perasaan hayat ini akan bangkit dan pulih kembali. Menaruh pikiran pada roh, yaitu menaati perasaan hayat. Hasilnya adalah hayat dan damai sejahtera. Hayat adalah kenyang dan puas, damai sejahtera adalah lega. Kalau kita menaati perasaan di dalam, semakin merasakan mendapatkan supply di batin, atau semakin berdoa semakin damai sejahtera, semakin berdoa semakin merasakan ada dirisan dalam roh. Perasaan kenyang dan damai sejahtera ini adalah hasil ketaatan kita kepada perasaan hayat. Terang hari ini, 1. Tanggung jawab pertama kita terhadap perasaan hayat adalah dalam segala sesuatu hanya menurut roh, menaruh pikiran pada roh. 2. Menaruh pikiran pada roh, yaitu menaati perasaan hayat. Hasilnya adalah hayat dan damai sejahtera. Hayat adalah kenyang dan puas, damai sejahtera adalah lega. Poin doa hari ini, mempersembahkan diri untuk belajar memperhatikan dan bekerja sama dengan perasaan hayat yang ada di dalam kita, dan tidak membiarkan perasaan itu menjadi tumpul dan kehilangan fungsinya. Amin.